ke undangan kontes kemana-mana bawahnya juga enak. Nah, Dan hasilnya juga enak kawan-kawan. Dan hasilnya juga enak kawan-kawan. ya itu. Setelah daunnya tebel apalagi Pak Eko? Ya terus Terus terang semua teman-teman itu merekomendasikan kalau untuk pohon gimana caranya jadi jawara atau jadi juara-juara itu harus bergurunya sama Pak Eko ini. enggak. Kelasnya banyak, Iya. juaranya ya banyak. Tapi salah satunya di sini gitu, Iya. Marina. bukan Bahasanya loh ya. Saya bukan sang juara, bukan ya. Banyak kelasnya kan. Sekarang kemarin 11. Iya. Ya toh 11 itu kami dapat 1-2 kan berarti banyak yang enggak dapatnya kan gitu ya. Walaupun merendah terus tetap di mata saya Pak Eko tetap adalah sang juara. jadi dari saya cuma ya itu karena senang jadi bisa melihat. Iya. Bisa melihat ini tanaman nantinya bagus atau enggak itu yang utama dulu Mas Eka. Oke, jadi memilih bahan dulu ya. Jadi yang pertama adalah memilih bahan kawan-kawan. Iya. Jadi untuk melahirkan pohon yang bagus untuk juara itu pertama memilih bahan. Iya. Bahan yang bagaimana Pak Ya, Eko? dimana kalau kontes Iya. dan patokan untuk istilahnya kebanggaan kolektor Betul. itu pasti karakter Mas Eka. Iya. Ya, Itu dia jadi, kawan-kawan, 3 komponen Iya. untuk kontes, 1 karakter. Kita setelah bahas beberapa kali Pak Iya. Eko kemarin pun waktu Iya. kontesnya karakter, perform dan kesehatan. Iya. Oke. Tapi kalau untuk istilahnya kita sebagai penghobi, Iya. pemelihara Betul. seperti saya, itu yang utama kan karakter. Karakter. Ya, jadi mulai kecil kok kelihatan bagus ya mulai kecil kita rawat Mas Eka. Jadi di kecil dilihat oh ini kayaknya pilih Bagus. hati mengatakan ini kayaknya karakternya bagus. Oke, kita ambil Iya. ambilnya dari petani atau Iya. dari kawan-kawan Iya. yang punya milih. yang misalnya contohnya gini. Maksudnya Pak Eko mungkin ada info ada karakter kecil tapi bagus. Iya. Atau mungkin ada yang ya dapat informasi lah Pak Eko lah seperti itu. Atau mungkin hasil silangan Pak Eko sendiri pun bisa kita Iya. tidak tahu gitu. Ya, Karakter ya berarti dari kecil udah harus kelihatan dulu nih Iya. pohon karakternya bagus atau enggak gitu ya. Gampang kalau sudah kita istilahnya menggeluti Betul. praktek, kalau teori memang sulit Mas. Ya, Nah, jadi jadi ini kalau memang sudah terjun istilahnya seperti saya langsung praktek sudah itu, menggeluti langsung turun menggeluti, langsung itu kita pasti tahu mana itu yang karakter mana yang tidak itu kalau diceritakan sulit Marina. sulit. Jadi balik lagi ke kawan-kawan, jadi tak kenal maka tak sayang balik lagi iya, gitu ya. Dan Jadi, belilah dengan senang dulu, Iya. jangan dengan angan-angan. tuh. Itu Jangan tak kenal maka tak sayang. Belilah dengan senang bukan angan-angan. Iya. Angan-angan hati-hati jadi gila Iya, kawan-kawan. iya betul Marina. Seperti Oke. itu. Oke. Kalau contoh untuk cari bahan yang karakter bagus 1% Apa tebel. tuh? Oh, tebel. Wes itu aja. Tebel Mana, ya? Mana tanaman itu daunnya tebel. Dari kecil udah kelihatan Kelihatan tebel tebel aja. itu wes nanti Calon itu pokoknya. calon. Memang kalau tebel itu orang awam kok tanaman saya enggak subur. Subur. Jadi tumbuhnya kok lama. Tumbuh lama. Nah, Ya, ngerti saya. Ya tahu dimana kalau nanti enggak sehat, nanti mati, nanti ya lain pemikiran untuk penghobi sama Sama yang awal baru punya dulu aja saya ya. seperti itu karena saya bicara karena itu. karena pengalaman pasti balik lagi ke pengalaman. Saya pun pernah punya pohon yang saya pikir ini pohon mati ya. Iya. Sebulan nggak nongol daun Iya. baru, 2 bulan nggak nongol baru, dan itu aneh untuk sebuah anturium, itu aneh kawan-kawan. Iya. Karena standarnya anturium itu keluar daun tiap bulan tuh 1. Iya normal. Dan ini itu. saya pernah juga punya Pak Eko dulu, maaf. Pokok 3 bulan baru mau keluar pucuk, itu pun keluar daunnya kok lama. Ini pohon pasti sakit. Iya. Pohon pasti sakit. Ternyata malah pohon yang karakter yang seperti Iya, itu ya. itu yang mana sekarang itu istilahnya mini size ya. Oh. Jadi kalau memang seperti itu ya tabita itu daunnya tumbuhnya enggak langsung ekstrim. Di samping dilihat enak, kalau dibawa ke undangan kontes kemana-mana bawahnya juga enak. Nah, Dan hasilnya juga enak kawan-kawan. Dan hasilnya juga enak kawan-kawan. ya itu. Setelah daunnya tebel apalagi Pak Eko? Ya terus itu nanti bulat.
Bulat. Kalau bisa bulat. Tebel, Ya. bulat. Jadi Kalau bisa ya. teman-teman itu untuk penjurian itu istilahnya kan mendekati apa yang disuka kolektor lah ya, katakanlah. oke. Kan saya bukan kolektor, Iya. saya bukan kolektor. Tapi Saya kolektol. itu mana yang disukai itu tebel terus bulat, entah itu nanti mangkok bulat atau varian Eka, kobra bulat. Oke. Ya, jadi kalau memang bulat kelihatannya kok enggak, bijinya pasti wis plus. Oke. Ya, ya terus kalau keluar lagi kurli. Kurli gitu ya. Keluar lagi parigata kurli, bulat, mangkok, intinya itu pasti suatu saat pasti ada. Bagus. Tapi ya ini belum ada. Belum ada. Tapi Oke. truk baru pasti keluar. Pasti keluar. Oke. Ya. Jadi tebal, bulat, dan selanjutnya apa? Untuk pemilihan ciri-ciri selain hanya tebal dan bulat. Iya, Utamakan ya. kalau itu karena pemilihan dari pohon kecil ya. Pohon kecil. Pohon kecil. Jadi kalau pohon besar tidak kelihatan, Bang Renat. Oh, gitu. Nah, itu istilahnya bahan bagus tapi tidak terawat ya, kita ambil nanti kita nolkan lagi. Ya, Kita dengan split. cara kita split Ya, vegetatif kita tadi. vegetatif, penolkan lagi, mulai bagaimana cari mulai daun kecilnya. Di riset Ya, ulang nih. iya. Istilahnya kalau handphone itu di riset ulang. Iya. Oke, terus balik masuk ke cara perawatannya Pak Eko. Ini saya Ya. lihat banyak di sini pohon. Kalau kawan-kawan lihat ini ya, ini ada ditahan-tahan seperti ini nih saya. Karena di rumah saya terus terang aja tidak terlalu teliti dan ini pakai styrofoam ya, ini fungsinya untuk apa Pak Nah, Eko? itu ya bukan semua tanaman digitukan, Marina. Gitu ya? Itu kan banyak juga ya di sini, tapi kok cuma 1-2. Iya. Ya itu yang satu menjaga keutuhan daun. Oh. Ya karena ini tak anggap daunnya agak Lemes, tipis, tipis. lemes. Nanti kalau disiram itu bisa kena air, bisa ke bawah ataupun bahkan sampai putus patah. Aduh, ciloko. Nah, Kalau itu- putus itu ciloko. Iya, itu udah enggak ruset lagi kan gitu. Oh, jadi untuk menjaga itu. Oke. Mm-mm. Terus apalagi Pak Eko yang untuk ini cara-cara perawatan pohon juara Iya. ya kan? Sekarang kita udah Iya. tahu pohonnya harus cari yang tebal dan bulat, oke? Iya. Terus apalagi yang harus diperhatikan? Itu Mas Renat, ya media ya sebenarnya, Media. tapi itu nanti dibahas belakang aja karena Betul. media itu sangat lama dan kecocokan. Betul. Kecocokan Tempat. seseorang, cocokan tempat Iya. dan situasi. Seperti sini sama di atas Tawangmangu udah lain. Nah, kawan-kawan, Medianya lain. media ini juga nanti akan Ya, kita bahas di konten ya. berikutnya. Kami cara merawat aja, mulai daun kecil. Bagaimana daun kecilnya itu tetap utuh dan tumbuh daun, tambah daun, tetap jumlahnya ya semakin tambah banyak. Ah. Karena ada yang merawat tambah daun satu putus satu, Nah tambah daun satu itu putus satu. juga saya mau tanya Nah, juga Pak Eko, saya merawat tanaman Mm-mm. keluar satu bawah rontok, keluar satu bawah rontok. Kapan mau rosetnya? Itu sebabnya apa Ya, sih biasanya itu kayak? ya seperti itu Marinat. Kita menjaga mulai awal itu bagaimana daun tidak bisa nggak lepas. Yang pertama itu kita jangan sampai daun kena akar. Kan ada kan daun itu nanti kena akar. Oh, ketekan akar. Nah itu bagaimana akar bisa dienggokkan. Oh, dibelokkan, Iya, nah, bagaimana? baik ke sisi batang Iya. anthurium supaya karena biasanya kawan-kawan ini pelepah daun Hmm. anthurium dan biasanya akar itu tumbuh di tengah-tengah dan kalau iya. akar makin keluar itu makin ketekan dan patah. Ya, lepas daun. saya pastinya. pikir ada obat-obat tertentu yang nggak ada ya Iya. ternyata ya. Itu harus dienggokkan. Oh, Dibelokkan, kalaupun tidak bisa, iya. terpaksa akar itu dilepas, Potong. mengorbankan akarnya, Oh. gitu. Setelah itu daun bagaimana bisa banyak. Iya. Kalaupun tanaman itu sehat, Pak Renat, Mm-mm. itu yang mana dulu pernah dinamain air mata bunda. Nah, Ya, anthurium air mata bunda Nah, itu jatuhnya awal-awalnya sampai di sana sini diburu harganya. itu keluarga Pak gelombang Renat, cinta ya kalau nggak salah ya. Nah, itu ternyata memang kalau tanaman itu sehat, iya. pagi pasti mengeluarkan air. Di mana kalau memang itu air nanti, kalau saya nyirami kan malam, Mas. Iya, betul. Saya nyirami itu malam karena ya waktu dan cocoknya udah cocok. Betul. Jadi pagi saya naik
Jadi continuous. Kalau Iya. kawan-kawan nyiram pagi, usahakan pagi terus. Iya. Kalau bisanya malam sudah. Terbiasa, Ini aliran ya. Pak Eka sebetulnya sama seperti saya. Pulang kerja baru bisa ngurusi tanaman, iya. baru bisa nyiram. Saya gitu. pulang kerja malam baru bisa menyiram. Oh. Nanti pagi mau kerja naik lagi. Lihat dulu, cek dulu aman nggak nih. Di samping itu ya untuk netralkan pikiran saya. Ya. Karena Jadi pusing ya. pikiran- Kalau kerja terus itu kan pusing ya. Betul, betul, Oh, betul, wes. betul, betul. Kerja ya Betul kita ya sekali. kerja hobi Betul. kerja hobi Betul. kerja hobi. Betul. Jadi ada balannya. Ya. Nah itu kalau pagi saya bawa ini Mas Renat, Oh, bawa kapas busa. spon busa Busa, ya, spon ya. busa kawan-kawan. Ini spon busa ini- yang biasa buat cuci piring tuh juga ada tuh. Iya, ini saya beli di situ. Oh, di situ. Nah, Jadi bagian halusnya aja tapi ya yang kan suka ada yang tempel bagian itu kasar mungkin terlepas. dilepas. Oke, terus ya, fungsinya itu saya tiap pagi itu untuk mengilap air yang di daun. oh jadi sisa-sisa air bekas penyiraman di daun itu sama ternyata- air mata bunda yang keluar. oh sama air-air yang keluar dari daun. karena pohon saat itu biasanya mengeluarkan air itu diusap, Diusap. dibersihkan Iya, ya. jangan sampai hilangnya air itu karena Matahari. panasnya matahari. Oh itu akan Pasti nanti lama kelamaan membawa kuning daun. oh Jadi saya diisap Hmm. keringnya karena udara. angin udara. Angin. Jadi kawan-kawan perhatikan, lihat sedikit ke sana. Iya. Ada kipas angin kawan-kawan. Ini untuk Ya. membantu mengering-ngeringkan. Mengeringkan. Oh, gitu ya. Jadi di samping itu daun tetap bersih terus Mas. Ya, lihat alhamdulillah itu Malu saya. tempat saya kan orang bilang bercak daun, Iya. bercak air apa itu. Ngerti saya sekarang saya jadi langsung malu saya di depan Pak Eko. Oh itu salah satu kiatnya Iya. yang saya tidak tahu kawan-kawan. Oh ternyata itu dia Iya. kiatnya. Ya. Ya seperti itu Mas Rina. Jadi mulai awal, mulai daun 1, 2 itu memang kita jaga. Pantesan kalau saya biasanya daun itu saya lap hanya untuk mau kontes. Ternyata Pak Eko setiap pagi Iya. perawatannya jauh pantas saja gitu. Terus saya pertanyaan lagi Pak Eko, kalau untuk penyiraman gimana? Saya biasa Marina, kalau saya memang situasi di sini agak panas Iya. ya, di atas dan situasi panas itu saya 2 hari sekali itu kocor. Maksud saya dikocor, iya, dikocor karena Iya. saya pakai keran langsung saya langsung air. kocor air gini Ah, aja. ah. Oh, Saya langsung air. karena Air saya sumur langsung. dapat ilmu juga. Ah. Ada yang bilang katanya pohon ini tidak disiram kocor, hanya medianya saja, potnya saja yang direndam di air, Itu ya. baru diangkat lagi katanya. Nah itu kalau memang melihara 1-2 monggo Mas Renat. Nah itu pakai pikiran saya juga. Iya. Kawan-kawan bayangin kalau saya contoh kalau semisalnya saya punya pohon seperti ini Lexus ini besarnya potnya pot 50 ini 50 pot 50 dan saya harus nyiram pakai cara itu yang saya mikir saya dapat saran dari kawan yang itu Mas Renat direndam jangan kena air daunnya. Nah itu. Kalau satu pohon saya mikir cuman kalau punya 20 pohon tiap pagi gitu pinggang saya copot. Nah itu boyoknya kena. Iya. Orang rumah nggak kebagian. Nah itu Mas Renat. Itu ya berarti ya. Saya siram biasa. Siram biasa Daunnya cuman kena. biar tidak kena luka atau jadi bercak karena itu Ya itu. diusap. Jangan sampai ada air yang mengantong di atas daun. Oh itu. Itu caranya ya kalau saya tak usap tiap pagi tuh Marina. Itu bukan bukan apa Wow. istilahnya kebutuhan tanaman lagi, kebutuhan yang melihara Marina. Wah. Karena asik tuh Marina. Oh. Kalau usap itu udah lupa semuanya. Takutnya saya lupa kerja juga Pak Eko. Sering. Sering. Saya alarm kok. Kalau waktu berangkat kalau nggak dibel istri itu ya alarmnya bunyi. Oh, gitu. Terus asik. lanjut Pak Eko. Oke, itu sudah ya, sudah pemilihan bahan, cara media yang nanti akan kita bahas. Lalu juga masalah pemupukan Pak Eko. Apa? Ya. Ada pupuk khusus enggak Ya. sih kalau untuk tanaman-tanaman juara ada kayak gini? Ya. Ada pupuk khususnya atau gimana nggak sih? Saya seling 2 minggu Mas Renat. 2 minggu. 2 minggu itu pupuk. Pupuk apa Pak Eko? Ya pupuk daun lah apa yang disukai
ceritain. Wong karena beda-beda loh sama teman-teman, ada iya. di Kastar, ada apa, wis pokoknya pupuk kan mereknya banyak. Kawan-kawan, Ya. untuk masalah pupuk juga nanti kita akan Iya. kulas di konten tertentu dengan ahlinya juga Iya. tentunya ya. Cuma pakai Dekastar aja. Kalau Pak Iya. Eko pakai apa ini? Ada di Kastar, ada Grumor, Oh, Dekastar dan Gromor. ada Bioson, Oh. itu mana suka Oh, ya. oke. Terus 2 minggu Hmm. pupuk, 2 minggu insektif. Oke, Gitu. selebihnya paling nanti kawan-kawan setelah masuk ke pemupukan, mungkin kalau masalah pemilihan pot juga nanti akan kita bahas konten berikutnya, dan sebelumnya juga telah kita ulas juga untuk pemilihan pot, tapi itu balik lagi nanti ke perform. Jadi mungkin trik-triknya ya Pak Eko ya. Ya, yang jelas ya sama kita belajar jangan putus-putus. Oh, gitu. Ya karena setiap tanaman pasti punya keistimewaan sendiri-sendiri, Oke. punya kebutuhan sendiri-sendiri. Oke. Persis manusia. Oke, kawan-kawan, setelah menarik sekali, kalau saya teruskan mungkin bisa sampai pagi, yang nggak mungkin juga sampai pagi, gitu kan. Pak Eko, mungkin untuk kali ini hanya ini yang saya ingin Monggo, tanyakan. ya, Terima ya, kasih untuk ya. ilmunya, terima kasih untuk Sama-sama, tenang. saran, nasihat, dan berbaginya sama kita masyarakat dan kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara. Mungkin di lain kesempatan kita akan bertemu lagi dengan Pak Eko untuk Iya. membahas kajian yang lain atau informasi yang lain. Terima kasih Pak Eko Ya, untuk makasih waktu dan banyak. kesempatannya, Ya. dan untuk kawan-kawan saya ucapkan banyak-banyak terima Ya, kasih yang sudah like, watch, and subscribe. Dan kalau ada masukan, informasi ataupun komentar yang membangun, silakan tulis di komentar. Dan sampai ketemu dengan saya Renat Juanda di konten yang berikutnya. Terima kasih.